Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jumria dari kelas manajemen 232A. Di video ini saya akan meresume kembali materi dari etika bisnis, yaitu etika bisnis dalam bisnis global. Yang pertama, etika bisnis dalam pasar monopoli. Secara argumentatif dan strategi ekonomi makro dan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam penguasaan sumber daya ekonomi untuk strategi nasional dan percepatan kemajuan industri dan ekonomi makro, maka penguasaan monopoli semacam ini lebih dapat diterima sepanjang benar-benar didasari latar belakang seperti misalnya monopoli yang diberikan sinyalnya kepada sektor-sektor produksi yang sangat vital bagi kepentingan masyarakat luas. Biasanya pihak perusahaan yang dikuasai pemerintah yang boleh menguasai sektor-sektor strategis ini karena demi kepentingan umum yang lebih utama. Oleh karena itu, monopoli semacam ini dapat dibenarkan lebih-lebih jika perusahaan monopoli jenis ini jika dikelola dengan prinsip-prinsip efisiensi dan profesionalisme yang mendukung pertumbuhan dan kemajuan usaha yang dimonopoli. Kemudian yang kedua, etika bisnis dalam pasar kompetitif. Pasar kompetitif adalah suatu kondisi pasar. Para pelaku perusahaan yang masuk di pasar ini cukup banyak sehingga mereka satu dan yang lain harus memiliki daya yang kuat untuk mampu bertahan eksis dan tumbuh dengan memenangkan dalam persaingan. Para pelaku ekonomi yang dihadapkan pada pasar kompetisi berpacu dengan semangat meningkatkan efisiensi. Peningkatan efisiensi tercermin pada pemanfaatan sumber daya secara optimal dan dengan sumber daya tersedia, dipacu dengan peningkatan produktivitas yang tinggi. Jadi orientasi pada peningkatan efisiensi lebih ditekankan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal. Di lain pihak, pada usaha peningkatan produktivitas yang tinggi, jadi dimensi ke dalam masing-masing perusahaan yang diukur adalah pada aspek manajerial sumber daya yang dimiliki harus dilakukan secara profesional. Yang ketiga, keunggulan moral pasar bebas. Dari segi moral sistem ekonomi pasar bebas mengandung beberapa hal yang sangat positif. Yang pertama, sistem ekonomi pasar bebas menjamin keadilan melalui jaminan perlakuan yang sama dan fair bagi semua pelaku ekonomi. Dengan kata lain, dalam sistem ekonomi pasar tidak ada pihak yang diperlakukan secara istimewa, tidak ada kelompok ekonomi yang dilindungi secara istimewa baik dengan perlakuan, kebijaksanaan, atau aturan bisnis dan ekonomi maupun siapapun yang menjadi syarat melalui prosedur yang fair, terbuka dan objektif dapat memenuhi kesempatan yang terbuka dalam menjalankan usaha apapun. Kedua, ada aturan yang jelas dan fair, dan karena itu etis. Aturan ini diberlakukan juga secara fair, transparan, konsekuen, dan objektif. Karena ada aturan yang jelas dan fair, sistem ekonomi pasar juga merupakan sistem yang terbuka bagi siapa saja untuk keluar dan masuk dalam pasar, terbuka untuk digugat dan menggugat berdasarkan aturan yang fair. Aturan yang fair tadi terbuka bagi masuk dan keluarnya aliran modal serta barang dan jasa. Karena itu pada akhirnya juga secara relatif
secara relatif dan progresif. Semua orang terbuka untuk memanfaatkan peluang itu dan akhirnya secara relatif dan progresif terbuka untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonominya. Ketiga, dalam kaitan dengan itu, pasar memberi peluang yang optimal kendati belum tentu sempurna bagi persaingan bebas yang sehat dan fair. Dengan kata lain, dengan terbukanya persaingan yang sehat dan fair, semua pihak diuntungkan termasuk rakyat kecil, khususnya dengan kemauan pemerintah untuk mengendalikan pasar tanpa merusak mekanisme demi kepentingan rakyat kecil. Keempat, dari segi pemerataan ekonomi. Pada tingkat pertama, ekonomi pasar jauh lebih mampu menjamin pertumbuhan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan ekonomi membuka lapangan kerja yang semakin luas dan semakin banyak orang diserap pasar dan dimungkinkan untuk meningkatkan taraf hidupnya secara relatif dan progresif. Yang kelima, pasar juga memberi peluang yang optimal bagi perwujudan kebebasan manusia. Dalam sistem pasar, setiap orang dibiarkan dan dimungkinkan untuk menentukan sendiri kegiatan dan bahkan hidupnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, etika bisnis di era globalisasi. Bisnis merupakan sebuah kegiatan yang telah mengglobal. Setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis dalam lingkup yang besar. Negara pastinya terlibat dalam proses bisnis yang terjadi, mulai dari ekspedisi negara Eropa mencari rempah-rempah di Asia sampai perdagangan minyak internasional. Merupakan bukti bahwa dari dulu sampai sekarang sebuah negara tidak dapat bertahan hidup tanpa keberadaan bisnis dengan negara lainnya. Setiap negara terus mengeksplorasi bisnis ke luar negeri selain untuk mendapatkan yang mereka inginkan, juga menaikkan tingkat ekonomi yang ada. Globalisasi mendorong integrasi internasional, misalnya modal finansial dapat diperoleh dalam satu pasar nasional dan digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Jadi, pasar global adalah pilihan strategis yang menarik bagi perusahaan, akan tetapi bukanlah sumber daya saing satu-satunya. Globalisasi bisnis telah mengerahkan baik perusahaan maupun negara ke dalam stabilisasi suatu kecenderungan yang baik untuk semua orang. Suatu perusahaan yang memanfaatkan 100% sumber-sumbernya, manusia dan bahan baku, sedikit industri dalam suatu negara yang telah menjadi spesialis. Kemudian dampak globalisasi terhadap organisasi. Dengan melihat pada negara lain, maka policy maker, pendidik, bisnis, dan industri harus sangat peduli pada era yang penuh persaingan ini. Misalnya Amerika Serikat dalam tujuan pendidikan nasionalnya secara eksplisit menyebutkan bahwa mereka harus mempersiapkan bangsanya untuk menjadi pekerja yang produktif dan senantiasa belajar guna menghadapi ekonomi global. Menurut Agus Arijanto tahun 2014, ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang cukup ternama, antara lain yaitu pengubahan struktur organisasi, pemberdayaan pegawai, organisasi yang datar makin menjadi norma umum. Yang keempat, kerja semakin dirancang dalam bentuk teams. Yang kelima, landasan kekuatan perusahaan berubah. Yang keenam, manajer masa kini harus mampu membangun komitmen. Yang ketujuh, orientasi pada human capital.
kapital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.